Bodi ini Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita ucapkan bacaan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Rizky Ali Mubarok dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Pak Ono Purbo, selaku pakar teknologi informasi. Terima kasih Pak Ono yang sudah berkenan hadir dan nanti menyampaikan pencerahan bagi kita semua. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Data dan Program Data dan Informasi. Nah, jadi suka tertukar ininya apa istilahnya. Kalau di provinsi itu kan istilahnya data dan informasi. Nah, kalau di kota kabupaten program dan data. Nah, Bu Titi yang menginisiasi acara kita pada hari ini, yaitu peluncuran program diskusi data dan digital, sekaligus juga gerakan literasi digital demokrasi. Terima kasih Bu Titi. Yang saya hormati Bu PLH Sekretaris Bu Ana, selaku Kabag Program dan Data juga di KPU Provinsi Jawa Barat, beserta pejabat struktural, Kasubag Data, Bu Program dan Data Bu Sofi. Yang saya hormati hadir bersama kita semua, beberapa KPU kota kabupaten maupun provinsi di Indonesia ini. Yang saya hormati hadir juga para ketua KPU kota kabupaten. Saya lihat ada Ketua KPU Garut, Kang Zunaidin, kemudian dari Kota Bandung, Bu Suharti, terus tadi saya lihat dari Depok, Pak Nana, kemudian dari Bogor ya, Bu Umi. Siap. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, anggota KPU, Divisi Program dan Data di 27 Kota Kabupaten, beserta Kasubag dan juga operator data yang sudah hadir bergabung bersama kita semua. Dan yang saya hormati juga saya banggakan beberapa hadir para penggiat pemilu maupun juga para praktisi pemilu. Tadi saya lihat ada mantan PPK yang bergabung pada acara ini. Syukur alhamdulillah pada
kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka secara virtual di masa pandemi COVID, di tengah PPKM diperpanjang, dan di tengah Hari Tasri. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi kegiatan ini ibadahnya 2 kali. Merayakan Hari Tasri, sekaligus mengisi acara di tengah kita memasuki dan melaksanakan PPKM darurat. Dan acara ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari agenda strategis, rencana strategis KPU Provinsi maupun juga KPU Kota Kabupaten untuk menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Jadi salah satu rencana strategis KPU RI untuk mempersiapkan agenda pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu adalah terkait dengan digitalisasi pemilu dan pemilihan. Jadi KPU RI melihat salah satu tantangan yang harus dihadapi, problematika yang harus dihadapi, dan agenda yang harus dihadapi di pemilu dan pemilihan, itu kaitannya dengan teknologi kepemiluan. Bagaimana kemudian pelaksanaan dan proses tahapan pemilu dan pemilihan itu bisa dilakukan dengan murah, dengan mudah, terpercaya, dan juga tentunya yang paling penting adalah beban kerja yang tidak terlalu berat bagi penyelenggara pemilu maupun juga pemilihan. Hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, bagaimana kemudian kita dihadapkan dengan beban kerja yang cukup berat, sehingga banyak sekali penyelenggara pelaksana pemilu, baik itu di tingkat KPU maupun juga di tingkat badan ad hoc yang mengalami kelelahan dan yang kemudian menyebabkan sakit sampai kemudian ada yang meninggal dunia akibat dari beban kerja yang cukup berat dan tinggi pada saat pelaksanaan pemilu 2019. Untuk itu, dalam upaya mempersiapkan kemungkinan yang dihadapi di pemilu dan pemilihan 2024, yang kemungkinan pelaksanaannya di tahun yang sama, maka KPU RI sudah melakukan penataan, revitalisasi, maupun juga pengembangan teknologi kepemiluan yang menyangkut teknologi informasi yang akan dilakukan di semua pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa KPU RI akan mempersiapkan rencana strategis untuk revitalisasi dan pengembangan teknologi kepemiluan di semua tahapan. Di tahun 2021 ini, KPU akan menata dan mengembangkan Sidali dan Sirekap. Jadi kan kita sudah punya beberapa sistem informasi di setiap tahapan, yang kemudian sistem informasi ini atau teknologi kepemiluan di setiap tahapan ini untuk mempersiapkan pemilu dan pemilihan nanti perlu ditata ulang dan kemudian dikembangkan dalam pelaksanaan. Nah, tahap awal di tahun 2021, KPU RI akan menata dan mengembangkan Sidali dan Sirekap. Nah, Sidali Sirekap ini yang terakhir kemarin kita gunakan di pemilihan. Sirekap juga sudah kita evaluasi, sudah ada beberapa catatan penggunaannya, yang kemungkinan kemarin tingkat keberhasilannya menunjukkan hal yang positif
walaupun tidak sesuai dengan target. Jadi harusnya si rekap ini selesai 1 hari, tapi terkendala masalah, maka itu bisa menyebabkan si rekap berjalan sampai dengan 7 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian juga sidali kita ditata ulang, kemudian juga dikembangkan sehingga sidali yang digunakan untuk mengakurasi, memutakhirkan data pemilih ini bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan pemilu maupun juga pemilihan. Selain sidalih dan sirekap yang ini menjadi andalan KPU RI atau KPU dalam mengakurasi data pemilih maupun juga dalam menghasilkan perolehan suara secara cepat, kita juga nanti akan menata dan mengembangkan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Jadi SIPOL dikembangkan di tahun 2022 dengan Sidapil ya. Sidapil, Sistem Informasi Data Pemilihan, kemudian nanti juga ada Sistem Informasi Pencalonan, kemudian Sistem Informasi Logistik, Sistem Informasi Hukum, dan terakhir nanti kita akan mengembangkan dan menata sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM. Jadi sistem informasi yang sudah kita gunakan di pemilu 2019 maupun juga pemilihan 2020 kemarin, di masa persiapan dan evaluasi ini kita akan terus melakukan penataan dan pengembangan. Sehingga di pemilu 2024 dan pemilihan 2024 nanti, sistem informasi atau teknologi kepemiluan yang sudah dilakukan oleh KPU RI ini bisa lebih optimal lagi. Nah, maka kemudian KPU Provinsi tentunya juga harus mempersiapkan itu semua, mengevaluasi efektivitas dari penggunaan teknologi kepemiluan yang digunakan di pemilu 2019 maupun juga pemilihan 2020, dan tentunya nanti memberikan masukan untuk memperbaiki teknologi informasi yang sudah digunakan dan dilaksanakan di pemilu 2019 maupun juga di pemilihan 2020 kemarin. Nah, itu yang kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Nah, dan sampai saat ini kita belum mengetahui apakah kedepannya ada sistem informasi yang akan digunakan yang baru atau masih menggunakan sistem informasi yang masih kita lakukan, yang sudah kita lakukan dan dilaksanakan di pemilu 2019 maupun juga pemilihan 2020. Nah, untuk itu kita berharap KPU Kota Kabupaten di Jawa Barat bisa memberikan evaluasi, masukan, dan juga catatan-catatan terkait dengan sistem informasi yang kita sudah lakukan di pemilu 2019 maupun juga 2020 untuk memperbaiki dan mempersiapkan sistem informasi pada periode pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Selain digitalisasi pemilu dan pemilihan yang dipersiapkan oleh KPU, hal lainnya adalah bagaimana kemudian dokumen dan data-data yang digunakan oleh KPU bisa dilakukan secara elektronik. Itu yang kedua yang menjadi agenda dan rencana strategis dari KPU untuk mempersiapkan digitalisasi pemilu dan pemilihan maupun juga penataan data pemilu dan pemilihan. Itulah kurang lebih. Jadi ke depannya kita upayakan dokumen-dokumen terkait dengan pemilu dan pemilihan itu bisa langsung pengesahannya
tidak hanya berupa hasil data yang sifatnya administrasi. Jadi ke depannya dikenalkanlah yang memang sudah menjadi hal yang sekarang dilakukan. Misalkan tanda tangan elektronik ya. Jadi ke depannya memang formulir-formulir yang digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti itu tidak usah lagi ditandatangan secara manual, bisa langsung kemudian ditandatangan secara elektronik ketika kita menggunakan aplikasi Sirekap, gitulah kurang lebih ya, sehingga data tersebut bisa langsung cepat diperoleh, cepat disahkan dan cepat kemudian kita terima seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi agenda yang akan kita lakukan di persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan untuk 2024. Untuk itu, kegiatan diskusi data dan digital ini bagian dari upaya KPU Provinsi untuk menyiapkan digitalisasi pemilu dan pemilihan yang menyangkut teknologi informasi atau sistem informasi yang sudah kita gunakan, termasuk tidak menutup kemungkinan ada beberapa teknologi informasi atau sistem informasi yang dibuat oleh masing-masing KPU Kota Kabupaten yang kemudian ini bisa digunakan pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa catatan bagi kita. Pertama tentunya penguatan data center kita. Jadi harus sudah mulai kita menguatkan data center di masing-masing kota kabupaten. Ya, bagaimana kemudian anggarannya, infrastrukturnya, sehingga kita siap untuk nanti menggerakkan data digital, sistem informasi yang sudah direncanakan oleh KPU. Yang kedua, agenda selanjutnya adalah bagaimana teknologi informasi ini terintegrasi. Jadi kalau selama ini kan sistem informasi kita kan tidak terintegrasi atau belum terintegrasi. Pengelolaannya di masing-masing divisi, di masing-masing subag, di masing-masing bagian, sesuai dengan tahapan masing-masing. Jadi di kota kabupaten ini kan banyak sekali operator, banyak sekali sistem informasi, tapi operatornya terbatas. Jadi bisa operatornya itu tidak berganti-ganti, ya, yang berganti tugasnya, tapi orangnya tidak berganti. Nah, ini nanti juga akan menjadi hal yang harus diperhatikan. Maka ke depannya, seiring dengan kebijakan dan arah strategi dari KPU, maka teknologi informasi atau sistem informasi yang sudah dibuat ini akan kita integrasikan menjadi data center tadi. Nah, maka kemudian diharapkan data center yang ada di KPU Provinsi akan kita optimalkan, termasuk kemungkinan di masing-masing kota kabupaten harus mulai membuat data center. Kalau dulu kan kita punya media center untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, sekarang ini berarti harus mulai untuk menyusun data center, membuat data center. Adalah jaringan, ya, jaringan dari optimalisasi jaringan di masing-masing daerah. Kemarin terakhir pada saat pelaksanaan Sirekap, ya, kita punya masalah terkait dengan jaringan. Ya. Jadi pada saat kemarin pelaksanaan Sirekap, tidak semua TPS itu akses internetnya lancar.
pada saat pemilihan itu terjadi hanya 60% yang jaringannya cukup bagus. Sisanya ada yang blank spot, ada juga yang jaringannya terkendala. Nah, untuk itu mulailah kemudian melakukan koordinasi komunikasi dengan pemerintah setempat untuk sama-sama memetakan jaringan internet di masing-masing kota kabupaten. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan sistem informasi yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan tidak ada hambatan, karena kalau ada hambatan dikhawatirkan penggunaan sistem informasi ini akan menurunkan kepercayaan kepada pelaksanaan pemilu maupun juga pemilihan di Jawa Barat maupun juga di 27 kota kabupaten. Untuk itu kami berharap acara diskusi ini bagian dari upaya untuk mempersiapkan digitalisasi pemilu dan pemilihan di Jawa Barat pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024, memberikan masukan, catatan, bahkan juga bisa berbagi pengalaman, termasuk juga menyampaikan inovasi digitalisasi yang sudah dilakukan di masing-masing kota kabupaten. Sehingga nanti kualitas pelaksanaan pemilu dan pemilihan dalam aspek data dan informasi sesuai dengan orientasi kita, yaitu lebih informatif, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terpercaya. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu dan pemilihan dan terus memperbaiki demokrasi di Jawa Barat ke arah yang lebih baik lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi peluncuran program diskusi data dan digital serta gerakan literasi digital demokrasi. Semoga kegiatan diskusi data dan digital ini serta gerakan literasi demokrasi, digital demokrasi menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menata, mengembangkan, dan memajukan pemilu dan pemilihan serta demokrasi di Jawa Barat ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas sambutan yang diberikan. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Titik Nurhayati, sebagai moderator. Kepada Ibu Titik, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu Ajeng yang telah mengantarkan pembukaan kita pada siang hari ini. Mohon izin saya akan memandu diskusi dan juga pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh narasumber yang kita hadirkan pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, M.Ing PhD, yang beliau ini kalau di internasional sebenarnya orang yang bukan apa ya, bahkan mungkin kalau boleh kita bilang mah beliau sebenarnya sudah pakar IT internasional. Di tahun 2020 Bapak Ono W. Purbo ini memperoleh award dari Internet Society, yang ini adalah salah satu organisasi nirlaba di dunia yang mendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global dan aman. Nah, selain itu, Pak Ono W. Purbo ini juga sudah menginisiasi beberapa
program untuk masyarakat, diantaranya adalah beliau inisiator Wajan Bolik dan RT RW Net, yaitu sebuah upaya untuk memberikan internet murah kepada masyarakat tanpa kabel dan jaringan komputer sebagai bentuk gerakan swadaya masyarakat untuk menyumbangkan atau menyebarkan internet sampai ke rumah-rumah. Nah, untuk pendidikan, beliau S1-nya di ITB, dan kemudian S2 dan S3-nya di Kanada, di McMaster University dan di Waterloo University. Dan beliau ini juga salah satu pakar yang sudah beberapa kali diundang oleh KPU Republik Indonesia untuk mengembangkan dari teknologi informasi yang digunakan di Indonesia, terutama untuk pemilu ya. Sebelum Pak Ono menyampaikan materi dan juga mungkin tips trik kepada kita semua dari yang sudah beliau lakukan di dalam gerakan internet kepada masyarakat itu, beliau hari ini memang kita hadirkan untuk membawakan salah satu tema tentang keterlibatan masyarakat sipil dan literasi digital demokrasi menuju pemilu informatif 2024. Nah, izinkan saya terlebih dahulu, karena kita punya program baru, saya ingin memperkenalkan program baru ini tidak lebih dari 4 menit, mohon slide-nya ditampilkan. Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2021 ini kami punya program baru, ini adalah kelas belajar virtual tentang data dan digital. Tadi Pak Ketua sudah sedikit menyampaikan bahwa ini kita peruntukkan sebenarnya yang pertama adalah untuk penyelenggara pemilu, yang kedua sebenarnya untuk masyarakat luas. Dan yang kedua, kita punya satu program baru yang namanya Gerakan Literasi Digital Demokrasi, yang ini akan mengajak masyarakat luas untuk menjadi bagian di dalam penguatan demokrasi di Jawa Barat. Nah, kenapa kita membuat dua program ini? Alasannya adalah, masuk ke slide yang kedua, untuk data dan digital discussion sendiri, ini adalah kelas belajar virtual yang akan selalu kita lakukan di setiap Rabu siang. Tujuannya adalah kita ingin menggali lebih jauh, terutama karena sebagian dari kita semua yang ada di penyelenggara pemilu ini, di KPU ini sangat sedikit sekali SDM yang berangkatnya itu dari jurusan teknologi informasi atau jurusan komunikasi. Sehingga kita akan memanfaatkan waktu sebelum pelaksanaan pemilu dan pemilihan atau pilkada ini untuk menambah pengetahuan kita bersama tentang manajemen data dan juga tentang dunia digital. Kemudian tentang gerakan literasi digital demokrasi Jawa Baratnya ini akan kita gunakan sebagai sebuah gerakan voluntary, jadi gerakan kesadaran, nggak ada gajinya. Kalau pada saat menjadi ad hoc, PPK dan PPS kan ada honornya ya, tapi ini enggak. Kita mau ajak, sediakan ruang ini secara gratis, dan masyarakat mau kita libatkan untuk sama-sama menjadi bagian di dalam penguatan demokrasi di Jawa Barat. Di antaranya adalah kita akan membuat komunitas ini untuk diperkuat pengetahuannya, yang kedepannya juga akan kita ajak bersama-sama di dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, di dalam tahapannya itu yang kaitannya dengan program dan data apa? Masuk ke slide berikutnya. Nah, tujuannya yang pertama ini adalah tadi sudah tentang menambah pengetahuan, karena kita nggak semuanya berangkat dari latar pendidikan formal yang memenuhi pengetahuan yang cukup tentang manajemen data, teknologi informasi, keamanan menggunakan perangkat, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah karena ini gerakan voluntary, kita ingin mengajak masyarakat luas secara sukarela untuk mau bersama-sama dengan kami menjadi bagian untuk memperkuat demokrasi di Jawa Barat. Yang ketiga, kita ingin bahwa ini adalah gerakan kolaboratif yang terdiri dari seluruh unsur masyarakat, laki, perempuan, disabilitas juga, untuk nanti kita libatkan menjadi bagian di dalam penyelenggara pemilu. Lanjut, kita melihat tantangan besar kita di 2024, bahwa 2024 itu desain penyelenggaraan pemilunya kurang lebih tidak boleh kita berhayal selain dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Sehingga kalau kita berandai, kebutuhan sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan pemilu yang minimal, penyelenggara ad hoc kita di tingkatan PPK itu tingkat kecamatan, kemudian PPS itu tingkat desa dan kelurahan, dan untuk tingkat
TPS itu mulai dari Pantarlih atau petugas coklit yang di dalam Undang-Undang Pilkada disebutnya itu PPDP, kalau di Undang-Undang Pemilu Pantarlih, yang kemudian akan diproyeksikan juga menjadi anggota KPPS. Ini kita membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, salah satu prasyarat di dalam PKPU mengenai penyelenggara ad hoc itu adalah tidak boleh lebih menjabat tidak boleh lebih dari 2 kali, sama juga dengan KPU provinsi dan kabupaten kota. Dan juga salah satu dari anggota yang ada di PPK, PPS, dan di tingkat TPS itu harus punya pemahaman atau ramah tentang IT. Oleh karenanya, kita yang sebagai pemilih terbesar di Jawa Barat, sekitar 17,4% pemilih pemilu 2019 itu ada di Jawa Barat, sekitar 33,2 juta, dan sekarang sesuai dengan update dari DPB, daftar pemilih berkelanjutan kita sudah mendekati 34 juta. Oleh karenanya memang kita harus menyiapkan dari dini bahwa di 2024 kita nggak mau kehabisan orang yang paham IT menjadi penyelenggara pemilu. Jadi nggak asal ngambil orang pada saat melamar, tapi kita ingin mendorong yang sudah punya pengetahuan dan memanfaatkan ruang belajar ini untuk mau terlibat menjadi PPK, PPS, KPPS, bahkan juga Pantarlih atau PPDP. Di PPK kita ada 627 kecamatan. Salah satu dari anggota PPK itu harus paham IT karena salah satunya pasti menjadi operator data pemilih. Yang karena data pemilih ini akan kita kelola menjadi menggunakan sistem informasi, maka memang kita membutuhkan tenaga yang handal di bidang IT. Kemudian di tingkat PPS kita punya 5.957 desa dan kelurahan se-Jawa Barat, yang kita juga membutuhkan salah satu dari 3 anggota PPS itu harus menjadi operator yang membidangi data pemilih dan juga mungkin akan menjadi bagian untuk user atau aplikasi lain yang digunakan di dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Dan terakhir, dari 800.000 lebih dari TPS kita di 2019 itu, kalau berandai lagi, mudah-mudahan kalau misalnya ya, kan nggak mungkin kalau nggak bertambah, tapi seandainya jumlahnya itu tidak jauh, itu kurang lebih 138.123 TPS se-Jawa Barat yang ada di 27 kabupaten kota itu salah satunya membutuhkan yang namanya SDM yang paham atau paling tidak itu ramah dengan teknologi informasi. Karena kemungkinan di 2023 nanti pada saat tahapan coklit itu juga akan menggunakan teknologi informasi. Belum lagi tahapan-tahapan lain yang ke depan memang akan banyak menggunakan teknologi informasi. Dan terakhir ada 2 slide. Kami ingin memperkenalkan ini adalah logo baru kita yang akan kita gunakan menjadi background dan juga mungkin nanti akan kita gunakan untuk simbol ketika ada pertemuan dengan komunitas-komunitas juga. Ini adalah kelas virtual data dan digital setiap Rabu siang. Silahkan yang berminat bergabung, mungkin nanti bisa bergabung setiap Rabu siang. Dan yang slide terakhir, ada salah satu simbol yang kita buat juga untuk gerakan literasi digital. Ini kira-kira kita ingin mengambil filosofis dari sapu juga. Jadi terdiri dari bagian-bagian, tapi kalau udah kita gabungkan, itu bisa membersihkan sesuatu, baik itu halaman atau tempat tinggal, dan secara filosofis kalau sesuatu itu bersatu, kita bisa lakukan banyak hal secara bersama-sama. Ada satu slogan mungkin yang akan kita dengungan terus-menerus, bersihkan hoax-nya, gunakan jarimu untuk membangun bangsa. Kita pengen kita semua cerdas untuk menggunakan jari kita untuk demokrasi dan juga literasi digital kita, terutama di Jawa Barat. Kita juga membuat layanan di 0812 18116804. Saya kira itu perkenalan kita tentang program 3D ini, dan kita langsung menyimak paparan dari Pak Ono W. Purbo. Bapak, saya persilahkan kurang lebih 30-40 menit untuk menyampaikan materinya. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Titi, Pak Rifki, dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan Bu Titi. Langsung aja ya. Saya mungkin akan bagi beberapa hal. Cuman saya jadi pengen komen banget ke yang ininya Bu Titi tadi barusan teh. Jadi
Saya kebetulan pernah pengurus di Masyarakat Telematika Mastel. Ini sekalian ini sudah share screen ya, Mastel. Jadi kita punya masalah nggak beda jauh dengan masalah yang dihadapi oleh teman-teman KPU. Kalau Mastel lebih ke sektor telekomunikasi, kayak gitu-gitu ya. Masalahnya adalah SDM juga, sumber daya manusia. Banyak orang-orang yang melamar kerja di Telkom dan teman-temannya nggak ngerti teknologi Telkom dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah Telkom, Excel, dan sebagainya harus jadi sekolah lagi buat ngajarin orang-orang ini. Mereka komplain. Dan akhirnya kita harus bikin semacam mirip sama yang Bu Titi sampaikan tadi, kita harus bikin sekolah buat orang-orang ini karena ternyata kampus tidak menyiapkan orangnya dengan baik. Punten, maaf, saya juga dosen. Dan akhirnya kita harus bikin sekolah. Jadi saya mungkin bisa share aja, ini free, gratis sih. Kalau bisa dipakai di KPU ya silakan aja. Jadi taktik yang dipakai kira-kira gini, kita bikin kuliah free, nanti salah satu prasyarat orang yang tapi ini di konteksnya di Mastel ya, telekomunikasi. Jadi salah satu prasyarat orang mau kerja di telekomunikasi kalau bisa sudah lulus dapat sertifikat lah dari kursus tadi. Jadi kalau Bu Titi dan teman-temannya bikin gerakan 3D, ada sharing, kumpul-kumpul tiap hari Rabu tadi, ya bagus. Kalau bisa keluar semacam nilai, ini orang ini nilainya berapa, jadi kita bisa punya ranking sih sebenarnya. Kira-kira bisa nggak sih buat jadi petugas TPS tadi gitu kira-kira. Nah ini ini free, yang ini kuliah yang saya kasih lihat, open course ITTS ACID, cuman lokasinya di Tangsel, di Tangerang Selatan, di Banten. Yang ini saya kebetulan wakil rektor di situ, jadi punya kekuasaan sedikit lah buat bikin kekacauan. Ini opencourse.ittsaCID, ada kuliah yang mungkin agak cocok, tapi kalau tertarik buat ini kuliahnya free, tapi kalau mau di copy silahkan. Gitu ya. Ini ada internet safety, ini buat lebih ke arah keamanan berinternet, misalnya jangan posting sembarangan, jangan bully itu apa, hoax tuh kategorinya bully ya. Bully itu seperti apa, tapi hoax hanya sebagian dari bully. Bully bisa macam-macam. Bagaimana kalau mengatasi konten negatif, keamanan password itu seperti apa, keamanan beremail gimana, keamanan gadget gimana. Banyak ternyata yang nggak tahu bahwa gadget bisa dihack dan sebagainya, keamanan media sosial gimana. Ini silahkan di-copy, diambil, kalau mau dipakai buat filter, bukan filter kali ya, filter terlalu ganas, buat tahu kondisi SDM TPS seperti apa, ya silahkan dipakai aja. Kalau mau dipakai situsnya kita, monggo silahkan. Pakai open course ITTS ACID silahkan. Kalau misalnya di KPU Jawa Barat pengen dibikin sendiri e-learning, ini mau di-copy, silahkan juga. File backup-nya bisa diambil dari situs ini sih sebenarnya. Oke, LMS Onocenter ORID/Moodle. Oke, saya gedein dikit biar kebaca. Di sini ada cyber security. Nih dia, bukan cyber security, sorry maaf, internet safety. Saya gedein lagi biar kebaca, di tulisannya kekecilan banget. Nah, di sini ada internet safety. Ini file backup bisa di-copy ke server e-learning yang menjalankan Moodle. Biar enak saya copy-in ke ini aja, chat. Copy, ini yang buat kopinya, terus ini kuliah internet safety-nya di open course saya copy ke chat. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat chat, itu bisa dibaca buat e-learning, internet safety-nya. Kalau mau di-copy silahkan, mau pakai servernya ITTS silahkan, paling enggak minimal, bukan masalah lulus nggak lulus ya, tapi masalah kita bisa tahu peta kemampuan atau pengetahuan tentang keamanan. Kalau ini tentang keamanan internet baru ya. Keamanan internet di teman-teman yang ngelamar jadi petugas TPS seperti apa. Free. Oke. Oh iya, ini kalau yang di open course ini, kalau kita lihat di bagian bawah bisa ngeluarin ini sendiri sih, sertifikat. Itu otomatis sertifikatnya keluar. Cuman ini kebetulan saya setnya sertifikatnya kalau nilainya di atas 90 baru sertifikatnya bisa keluar. Kalau di bawah 90 nggak ada. Tapi kalau teman-teman KPU ada request, Pono keluarin dong nilai berapapun, ya udah nanti saya ganti konfigurasinya. Ini sertifikatnya bisa di-download, saya kasih lihat ini ya, download sembarangan aja. Ini ada sertifikatnya,
Punten ini ada tanda tangan ya, kepaksa tanda tangan lah. Tapi ada QR code supaya KPU bisa ngecek ini orang bener nggak sertifikatnya seperti ini. Ini QR code-nya nanti nge-link bisa dicek gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman ini kondisinya nilai di atas 90 nih sekarang kondisinya yang baru keluar. Gitu. Beres ya. Jadi ini mungkin komentar saya dari tadi dengerin Bu Titi ngomong tentang 3D. Oke, sekarang ada 2 hal lagi yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah bagaimana, ini lebih ke pengalaman sharing ya. Pengalaman saya untuk melibatkan komunitas seperti apa, itu yang pertama. Mungkin itu yang kedua kali ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang kedua yang pengen saya sampaikan adalah kebetulan, nggak tahu nih kebetulan pisan, saya udah hampir sebulan ini hampir tiap minggu ngobrol sama teman-teman di KPU, komisioner Pak siapa teh Firian, Bu Evi segala macam sama kepala Pusdatinnya KPU pusat. Sama banyak ada berapa teman-teman. Tapi kita lebih bukan ngembangin teknologi sih sebenarnya. Kita lebih diskusi berantem sih. Kita berantem, enaknya teknologinya seperti apa sih gitu, lebih ke arah situ ya, belum sampai ngembangin banget, karena yang ngembangin nanti kemungkinan teman-teman Pusdati dibantu sama teman-teman dari ITB kayaknya, antara ITB UI lah, di antara 2 kampus itulah kira-kira yang gedenya ya. Jadi secara teknologi kemungkinan Pusdatin dibantu sama ITB UI dan sebagainya, cuman kalau kita lebih ngedesain teknologinya seperti apa. Oke, nah jadi jujurnya teknologinya belum fix, teknologinya masih berubah. Jadi KPU Jawa Barat malah bisa ngembangin teknologinya juga gitu. Nah, sekarang saya kasih bocoran sedikit. Bocorannya kira-kira gini ya. Saya tadi sempat ngupload ada paper saya namanya Kawal Pilpres. Kebetulan banget pas pemilu Pilpres yang lalu itu kita teman-teman dan saya itu iseng. Kami kan orangnya iseng-iseng banget ya. Kita iseng, kita Nggak ada suara ini. Nggak ada suara. Pak Ono, mohon izin suaranya tidak masuk, Pak Ono. Kita sambil menunggu, sepertinya ada sedikit trouble dari upload datanya. Tadi menarik sekali ya yang disampaikan Pak Ono. Dan kita berharap ke depannya memang gerakan LIDI-nya ini semakin kita perluas informasinya sehingga teman-teman kita yang mungkin dari sekarang tertarik akan kita ajak menjadi penyelenggara, kita bisa ajak dulu di 3D ini untuk belajar bersama. Pak Onos, masih trouble? Bu, informasi dulu. Nanti pengisian absen namanya yang benar, karena langsung jadi sertifikat, Bu ya. Oh ya. Oh, baik, saya sekalian mengumumkan informasinya. Untuk link daftar hadir sudah tersedia di kolom chat, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian silahkan langsung mengisi daftar hadir karena nanti langsung nge-link dengan sertifikat. Jadi kalau bisa menuliskannya jangan nama pendeknya, jadi langsung ke nama lengkap. Lengkap dengan gelar serta emailnya yang aktif. Iya. Sekarang disarankan yang KPU jangan dipakai dulu, yang KPU RI, Go ID karena lagi trouble. Baik. Pakai Google, Yahoo atau yang lain. Ya. Ya, makasih. Pak Ono, masih trouble. Di peserta kita hari ini cukup banyak juga teman-teman dari provinsi lain. Hatur nuhun untuk kehadirannya. Dan juga banyak juga mantan PPK dan PPS yang juga turut bergabung, dan
siang ini juga saya lihat banyak dari pegiat pemilu dan pegiat dunia digital. 2 hari yang lalu Pak Ono itu sudah memposting posternya di Facebooknya beliau tentang informasi acara hari ini. Mohon izin Pak Ono masih bergabung atau keluar ya? Belum, Bu, belum. Mhm. Apa yang sedang terjadi? Saya coba akan berkirim email dulu ke beliau. Mohon izin saya tutup dulu speaker. Bima kirim apa? Pertemuan keempat kita. Kadang setelah pulangnya itu udah nggak siap jadi kekuasaan kita. Atau deg-degan aja. Bagaimana le, hey, bagaimana le? Mohon bersabar sebentar ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada yang ingin menghubungi Pak Ono juga, Pak Ono ini setiap hari berkomunikasi, terutama untuk selain keluarganya ya. Ini jarang menggunakan HP, jadi kalau menghubungi beliau bisa di emailnya beliau, alamatnya di Ono Oscar November Oscar @indo.net.id. ono@indo.net.id. Aduh, punten. Sambungan Mangga, putus. Pak Ono. Ya gelo. Ini punten di rumah lagi listrik lagi dibenerin jadi putus sih. Oh, mangga. Aduh, punten, maaf. Tadi Mangga, Pak Ono. mana saya udah. Tadi lanjut. Tadi sempat mau bicara tentang kawal pemilu, Pak Ono. Oh, oke. Kawal pemilu, kawal Iya. pilpres. Kawal Oke. pilpres, betul. Ya, jadi saya langsung ke papernya, mudah-mudahan sudah diterima, silahkan di-download. Sebentar, punten. Saya share dulu, share screen. Oke. Bapak Ibu bisa ambil papernya, bisa dilihat di googling. Cara googlingnya gini, Telkom Nika Kawal Pilpres. Telkom Nika. Saya kecilin, Kawal Pilpres. Ini kalau diklik langsung dapat paper itu juga. Jadi saya keywordnya saya taruh di chatting ya. Mudah-mudahan chattingnya. Iyalah, cuma caranya. Bentar, ini ganti komputer saya ganti komputer. Bentar, parah, Oke. Baik. Jadi rada stres ini. Saya share screen lagi. Jadi silakan pakai paper Kawal Pilpres, Telkom Nika Kawal Pilpres, nanti bisa di-download papernya. Sekarang saya akan kasih cerita dikit tentang apa yang kita lakukan. Bentar, itu ada di bagian download. Kawal KKF. Ini ya. Ini papernya. Punten papernya bahasa Inggris ya, punten pisan. Ini mah buat buat naik pangkat. Jadi ini teh jurnal beneran. Ini buat naik pangkat, makanya seluruh papernya bahasa Inggris. Tapi poinnya di sini doang.
arsitekturnya kayak gini, secara mungkin sekitar 70%, 80% mirip dengan arsitektur yang dipakai oleh teman-teman KPU. Jadi di KPU kan ada di Sirekap kan orang bisa ngelihat datanya, kita juga orang bisa lihat data yang dilihat sama database pemilihnya dilepas, pisah, supaya kalau yang data webnya adalah waktu upload data beda sekali di situ. Soalnya kita udah tahu, kita kan orang lapangan banget ya. Kita udah tahu bahwa ini akan terjadi masalah di waktu kita data entry, ngirim datanya bakal masalah banget. Dan teman-teman KPU juga bilang kemarin ada masalah waktu kirim data, gateway-nya time out lah, apa segala macam. Jadi kita tidak pakai web waktu kirim datanya. Kita pakai chatting. Kirim datanya pakai chatting. Kalau kita tahu yang namanya WhatsApp sering ngomong bahwa itu adalah end-to-end secure encryption. Jadi security-nya ujung ke ujung di-encrypt, dan dia sebetulnya tidak web, sebenarnya bukan web, dia adalah teknologinya ini, store and forward. Jadi sebetulnya nanti kalau kita pakai teknologi seperti itu, dia itu tidak masalah yang kemarin yang sampai gateway-nya time out segala macam bisa connect lagi, gitu ya. Nah, teman-teman di KPU itu pakai scanner buat nyeken foto. Nggak apa-apa juga sih dikembangin. Kalau kita kebetulan nggak punya duit kere, jadi kita double garden akhirnya, foto clear yang teman-teman bisa data entry di situ masukin partai ini kebetulan pilpres ya, jadi kebetulan cuma 2 jadi gampang pisan. Jadi calon nomor 1 dapat nilai berapa, calon nomor 2 dapat nilai berapa, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sama TPS yang mana, masukin datanya. Jadi ada entry dari bukan petugas TPS, bukan ini relawan semua, kita upload. Jadi bentuknya cuma seperti ini. Nah, di belakang layar itu ada tim yang melakukan verifikasi. Mohon izin Pak Ono, suaranya agak terputus-putus. Dia jujur, relawan kadang-kadang agak ngaco, entry-nya suka. Sepertinya karena ada perbaikan listrik di rumahnya Pak Ono, jadi ada trouble. Padahal beliau udah bergabung dari jam 1 tadi. Mudah-mudahan beliau segera bergabung kembali. Pagi bersama yang juga yang buat karena kakak jangan marah, kakak jangan marah. Mohon ditunggu dulu ya, Bapak dan Ibu. Saya mau beremail kembali. Punten Bu, moga-moga ini masuk sekarang. Saya di luar rumah nih sekarang. Mangga Pak. Aduh parah nih. Punten. Mangga Liar. lanjut.
Ini saya ceritain dikit kondisinya. Jadi listrik di rumah saya lagi dibongkar. Jadi listrik mati, konsekuensinya router tewas. Udah gitu fiber saya jadi nggak bisa diakses. Terus saya ganti pakai handphone. Handphone dalam rumah teh nggak bagus. Kepaksa saya tadi putus. Sekarang saya keluar rumah, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Perjuangan Baik, penuh dengan perjuangan, punten. Hatur nuhun, Bapak. Hatur nuhun. Mangga dilanjut. Oke, saya sharing lagi. Jadi saya ulang cepat aja ya yang di bawah ini teh. Nah, jadi arsitekturnya seperti ini. Perbedaan paling gedenya adalah waktu data entry ke KPU-nya, KPU lagi, Kawal Pilpresnya. Dan ini saya udah ngobrol sama teman-teman di KPU sih. Silakan aja kalau mau pakai foto. Cuman yang akan jadi masalah nanti tetap harus diverifikasi lagi sih, soalnya kadang-kadang resolusi nggak bagus, segala macam, akhirnya susah. Dan akhirnya kalau kita yang tidak punya uang lah ya, kita makanya formulir seperti ini, tapi kasihan petugas TPS sih harus data entry. Kalau cuman Pilpres mah gampang ya, cuman 2 orang kan, kalau partai puyang soalnya banyak yang harus di entry. Nah ini pusingnya di situ, kita lagi bingung nih sekarang enaknya seperti apa gitu. Kalau foto lebih gampang. Oke. Terus dari sisi jumlahnya yang terlibat kemarin 10 ribuan relawan sampai tanggal 15 Mei 2019 karena ini Pilpres. Kemudian kita berhasil cuman sekitar 336 ribuan TPS lah, kira-kira kayak gitu. Ini dari sisi teknologi, kira-kira gitu. Nah, dari sisi pelibatan komunitas, nah ini kalau buat pengen ngelihat formulir yang dipakainya bisa dilihat. Jadi si aplikasi itu nempel langsung sama aplikasi chatting ya. Bisa WhatsApp. Kalau ini turunannya WhatsApp sih sebenarnya, dan ini buatan Republik Indonesia, kita buat sendiri. Tapi source code-nya dimodif dari source code-nya turunannya WhatsApp tadi. Oke. Dan ini bentuk ininya sih, bentuk formulir yang kita masukkan, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau presiden masih gampang. Kalau udah partai, pusing kepala dah, formulirnya banyak pisan. Aduh. Nah, terus pelibatan komunitasnya kira-kira kayak gini sih kalau di lapangan bener. Tapi ini komunitas pada saat terjadi pemilu ya, pemilihan. Kalau ini kan yang Bu Titi dan teman-teman bikin komunitas sebelum pemilihan gitu ya, supaya lebih kuat kemampuan IT-nya dan sebagainya. Nah, yang kita pas pemilihan komunitas pada saat pemilihan kita si operator di belakang layar selalu minta respons dari masyarakat kalau ada yang data entry-nya ngaco. Jadi kita mainnya kayak gitu sih. Kita komunikasi sama masyarakat lewat Twitter, lewat pesan kita. Waktu itu namanya pesan kita, saya sekarang diganti namanya Palapa sama WhatsApp. Dan masyarakat juga bisa submit data itu ke database yang tadi lewat itu ya. Kira-kira itu pola yang dipakainya. Nah ini yang langsung submit sekitar hampir tadi 10 ribuan relawan, tapi kalau yang berinteraksi jauh lebih banyak. Soalnya masyarakat suka protes apa segala macam. Ini data entry-nya salah segala macam. Ya udah kita benerin sesuai dengan. Tapi mereka harus ngirim bukti. Oke. Nah itu, dan yang terakhir saya pengen ngasih lihat sedikit. Nanti kita bisa diskusi lah ya tentang teknologi internetnya itu sendiri. Gimana kalau di lapangan itu sambungannya putus atau sambungannya kayak saya sekarang tapi kalau di desa atau di mana sambungan tidak baik, kita bisa pakai teknologi yang dibuat oleh rakyat Indonesia, namanya wajan bolik. Nah, masukin aja kata kuncinya wajan bolik, klik gambar di sini. Ya udah, ini mah teknologi Indonesia semua. Ini di Google ya, googling ini, cari aja semua web ini bisa diklik dan semuanya adalah teknologi bangsa Indonesia. Keren pisan. Jadi ini teknologi Indonesia banget, dan ini yang membuat dunia terkagum-kagum sama Indonesia. Geningan penggorengan bisa jadi internet ya gitu. Terus kalau mau lebih gila lagi, mulai cari. Jadi kata kuncinya wajan bolik, kata kunci yang lain lagi adalah RT RW net. Putet. Jadi kata kunci yang lain adalah RT RW net. Di enter, ini juga Indonesia banget gitu. Dan kita bisa nyambungin satu RT, satu RW, satu desa ke internet, dan mereka jual di toko online itu semua. Saya klik aja ya, sembarang. Saya klik sembarangan ini Maya. Ini Shopee kebetulan yang diklik nggak sengaja. Ini bukan iklan ya, punten. Saya nggak dibayar sama Shopee.
Bisa dilihat di ini juga sih, coba ini Shopee. Jadi mereka jual paketan sih, pengen bikin RT RW net 2,5 juta rupiah udah bisa bikin RT RW net 2,5 sampai sekitar 10 jutaan lah bisa bikin RT RW net, dan itu dijual bebas di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, segala macam. Jadi kata kuncinya sebenarnya gini, internet tidak harus tergantung operator. Sebetulnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa bikin internet sendiri, dan bahkan peralatannya dijual bebas di toko-toko online sih sebenarnya gitu. Dan kalau ini bisa terjadi, sebetulnya kalau mau enak sih kalau bisa dapetin dana desa sih. Jadi terutama di desa segala macam yang dapat dana desa dari Kemen Desa yang jumlahnya itu cukup fantastis lah, bisa 500 juta, bisa sampai hampir 1 M. Alokasin aja 10 juta, 20 juta buat bikin internet yang kayak ginian. Bisa. Kalau mau rada lebih ekstrim lagi, bangsa Indonesia juga bisa bikin 4G sendiri sih sebenarnya. Saya kasih lihat lah buat manasin. Yang ini mau buat manasin, sumpah. Ini bukan buat ini ya. Ini manasin pisan yang ini mah. Kata kuncinya gini, Open BTS Papua. Biar nafsu lah. Papua. Oke, Open BTS Papua. Oke, ini pohon, yang ini pohon. Saya gedein lah biar kontrol plus. Nah, yang di sebelah kiri pohon. Ini di Papua kebetulan. Ini orang, bukan monyet, ini orang. Dan ini BTS seluler yang dipasang di Papua. Dan ini sudah beroperasi sampai hari ini sekitar 7 tahun. Dan ini adalah BTS seluler terlama di dunia yang dioperasikan oleh orang desa. Adanya di Republik Indonesia, dan sekarang di Papua mereka jalanin lagi sekitar 15-an BTS lagi, dan terus bertambah. Dan teknologinya kalau mau tahu harganya hampir sama dengan harga handphone yang kita pakai. Tapi udah jadi Telkomsel sendiri, gitu. Ini mau buat manasin. Oke, mudah-mudahan waktu saya nggak terlalu bablas ini. Punten, tadi saya mati 2 kali. Punten, ini saya sampai di luar rumah pakai baterai. Demikian Bu Titi, saya kembalikan pada Bu Titi. Punten, maaf, nuhun. Baik, Pak Ono, pas waktunya kurang 2 menit, maksimal 40 menit. Menarik sekali ya Pak Ono. Ini kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Saya mencatat beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ono. Pertama, soal mungkin sumber pengetahuan yang apabila kita ingin membutuhkan, baik secara mandiri ataupun nanti juga akan dibahas di dalam 3D ini, ada beberapa materi yang bisa kita akses langsung dan itu gratis di open course di .itts.ac.id. Jadi itu ada banyak pelajaran-pelajaran tentang data dan digital yang bisa kita pelajari secara gratis, di-download, kapanpun bisa kita akses. Kemudian soal ini ya Pak Ono, apa ya, seperti ada lisensi pengetahuan, sebenarnya dari yang udah kita lakukan ke depan ini mau dikasih sertifikat saja atau mau dikasih poin gitu. Kalau sampai ke poin kita belum tahu, tapi harapan kita sebenarnya dengan adanya 3D ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama yang nanti berminat bergabung di dalam penyelenggara pemilu di Jawa Barat, itu untuk bisa dijadikan sebagai ruang belajar. Kadang-kadang karena keterbatasan sumber daya yang memang tidak boleh lebih dari 2 periode itu di tingkat PPK, PPS, PPDP atau Pantarlih, bahkan sampai dengan tingkat KPPS itu, kita kadang-kadang kebingungan mencari itu pada saat sudah tahapan rekrutmen PPK, PPS atau Pantarlihnya. Jadi hari ini kita ingin mengajak dan menginformasikan bagi yang belum pernah tahu atau belum pernah terlibat, dari sekarang sebenarnya udah bisa tahu apa itu KPU, kerjanya seperti apa, dan diskusi 3D ini bisa dijadikan salah satu ruang belajar. Kemudian juga tadi Pak Ono sebenarnya memberikan beberapa solusi alternatif untuk penggunaan jaringan di Indonesia. Nah, seperti yang terjadi pada Pak Ono hari ini ya, saya itu tadi juga sedikit ada trouble. Jadi saya membuat slide-nya itu di aplikasi Keynote, udah rapi banget. Begitu saya ekspor ke PPT, itu tiba-tiba berantakan hurufnya. Saya nggak cek lagi.
Hapunten. Nah, tapi ini mungkin replika dari apa ya, pelaksanaan tahapan kita. Pas kita udah siapin bagus, selama trial itu nggak ada kendala, tapi memang seringkali itu pada saat pelaksanaan banyak sekali kendala, Pak. Salah satunya jaringan. Nah, di Jawa Barat, apalagi di Indonesia, banyak teman-teman peserta diskusi hari ini yang juga dari seluruh provinsi, kita punya lebih dari mungkin mendekati 20% blank spot kalau di seluruh Jawa Barat ya, 27 kabupaten kota. Yang 2020 saja kemarin itu lebih dari 10% blank spot dari 33.000 TPS. Jadi mungkin pertanyaan saya begini, ke depan juga kalau ini bisa menjadi gerakan kolaboratif bersama dengan RT RW ya, atau mungkin bersama dengan kelompok masyarakat, bisakah yang area-area blank spot itu dari sekarang udah kita ketahui dari masing-masing kabupaten kota. Untuk kemudian nanti di tahapan pemilu itu paling tidak udah bisa digunakan gitu. Terutama kalau misalnya sampai coklitnya itu akan menggunakan aplikasi. Kita pengen juga pas kita menggunakan aplikasi, apalagi kalau on the spot, tentunya akan dibutuhkan jaringan. Nah, dengan wajan bolik, apa ya, alat-alatnya mirip panci sama tutup panci sama wajan ya Pak memang. Jadi ibu-ibu yang punya tutup panci di dapurnya masing-masing, dengan adanya wajan bolik ini mungkin nanti bisa di-create bagaimana cara membuatnya seperti yang dibuat oleh Pak Ono. Dan juga untuk apa namanya, alternatif jaringan tadi bukan hanya di wajan bolik yang bisa diakses. Kalau misalnya ada kendala dengan provider yang kita gunakan, itu bisa di RT RW Net, dan mungkin ke depan ini bisa kita jadikan sebagai masukan pemerintah daerah agar segera memenuhi jaringan di seluruh provinsi di Jawa Barat, terutama dengan langkah-langkah yang mungkin murah ya. Karena selama ini kalau kita adukan soal jaringan ini, jawabannya dari provider itu ya sepertinya tergantung hitungan bisnisnya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang menarik hari ini. Saya membuka sesi untuk 3 orang penanya pada sesi tanya jawab ini. Bagi yang ingin bertanya, hidupkan. Oh baik, ada Mas Wawan ini dari Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Kalteng, Pak. Punten Bu, saya teh ada masalah ini teh. Saya masih sharing screen ya, nggak bisa putusin saya teh ya. Oh, sudah tidak Pak? Sudah tidak kelihatan? Udah enggak? Ya. Oh, saya teh nggak bisa lihat ini saya. Naon teh? Zoom saya nggak kelihatan. Oh. Ya guys, ya udahlah pokoknya jalan dah. Jadi saya punya masalah nih, Zoom saya kacau ini. Mangga Pak, yaudah, saya doakan suara kedengeran. Instalasinya cepat selesai. Ya udah, pokoknya cepetan dulu, semoga jalan terus. Mangga siap. Saya persilahkan Mas Wawan tadi, yang lain yang ingin raise hand. Oke, silakan Mas Wawan, hidupkan speakernya. Oke, kedengaran Mbak Titi? Kedengaran Pak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ono, alhamdulillah ketemu lagi Pak. Pak Ono pernah ke Palangkaraya, tapi saya kenal dengan Pak Ono sejak saya di UGM, Pak. Dulu, ya. Dan Pak Ono salah satu inspirasi bagi kami untuk orang-orang yang berani menyatakan kebebasan berpikir, Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang Bapak kembali ke dunia akademis ya Pak? Secara formal. Oke. Ya, makasih Pak Ono, dan apa yang Pak Ono sampaikan ini konsisten. Saya tahu sejak sekitar 20 tahun yang lalu Pak Ono konsisten menyuarakan kebebasan untuk menggunakan teknologi, terutama dalam hal teknologi internet, wajan bolik, RT RW Net, dan bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan teknologi secara murah. Dan ini salah satu yang luar biasa, Pak. Terima kasih untuk inspirasinya selama ini. Nah, Pak Ono, apa yang Bapak sampaikan benar sekali, bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kita secara umum dan lebih khusus oleh KPU kalau kita berbicara tentang akses teknologi. Dan terutama contoh, kalau Jawa Barat mungkin masih di daerah
Jawa, artinya semestinya teknologinya lebih mudah disebarkan, ya. Tapi kalau seperti Kalimantan Tengah, Pak Ono, itu bisa Bapak bayangkan bahwa ada desa yang separohnya tidak memiliki akses komunikasi, telepon yang kalau kita bicara 2G itu masih belum ada, apalagi kalau mau bicara 4G atau 5G ya Pak. Nah, artinya memang kita masih punya banyak hal yang harus diperbaiki, yang harus bisa disebarkan. Nah, memang Pak, salah satu yang harus dipikirkan sejak sekarang, dan ini saya sangat mendukung sekali ide dari KPU Jawa Barat, dari sisi dua hal. Kalau KPU Jawa Barat dengan 3D-nya itu mencoba menguatkan SDM-nya, supaya nanti SDM itu menjadi orang yang aware atau mengetahui bagaimana teknologi minimal untuk mengirim hasil, ya. Dan kemudian Pak Ono memberikan salah satu solusi bagaimana akses bisa tersebar. Nah, untuk di Kalimantan Tengah memang masih terbatas, Pak. Nah, tapi ini jadi langkah kita untuk supaya kalau di 2024 kita bisa siap tidak mendadak, tapi bersiap-siap. Nah, kita kan harus menentukan mana daerah yang oke atau lancar komunikasinya, mana daerah yang sedang atau cukup dan bisa di-upgrade, dan mana daerah yang tidak atau belum sama sekali ada. Dan di luar Jawa itu sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Maka termasuk teknologi Open BTS yang Bapak sampaikan, itu saya ngikuti, Pak. Saya termasuk yang sangat senang membaca. Termasuk saya masih punya file Bapak yang jumlahnya beberapa ratus atau beberapa giga itu saya simpan di hard disk, Pak. Terima kasih untuk Pak Ono gitu. Ya, ini komentar saya saja, Mbak Titi, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, yang KPU Jawa Barat lakukan ini, dan dengan mengundang Pak Ono ini sebuah langkah yang saling sinergis. Kita berharap ada langkah yang terukur dan targetnya di 2024 tidak ada alasan komunikasi terbatas, tidak ada alasan bahwa kita mengalami kesulitan seperti tadi mengirim gateway time out segala macam. Saya kira itu Pak komentar saya, Mbak Titi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Saya mempersilahkan 2 orang lagi sebelum Pak Ono nanti menjawab keseluruhan dari 3 penanya. Yang sudah raise hand ini ada Kang Harlan, KPU Kota Sukabumi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Titi, Pak guru virtual. Alhamdulillah sudah membuat wajib bolik dan Suaranya hilang, Kang Harlan. Putus-putus ya. Putus-putus. Mungkin bisa lebih Ya. mendekat. Ini belum menggunakan Sidali, ini baru kita Zoom 222 orang. Belum 34 juta pemilih. Mangga. Satu inspirator juga. Istri saya cuman marah-marah karena penggorengannya habis karena gagal membuat wajan bolik. Izin bertanya Pak Ono, ini terkait dengan pembuatan arsitektur sistem informasi bagi KPU Kabupaten Kota yang notabene dengan resort terbatas, anggaran terbatas, bagaimana cara membuat tips dan triknya sebuah arsitektur sistem informasi yang secara security-nya bagus, budget minim, dan applicable gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kadang yang free itu secara security lemah, ataupun yang kita yang berbayar tetapi security-nya bagus dan sebagainya. Nah ini tip dan triknya bagaimana kita membuat sebuah arsitektur sistem informasi, semua aspek
budgetnya terpenuhi, tetapi dengan budget yang murah gitu. Hatur nuhun Pak Ono. Sami-sami. Hatur nuhun Kang Harlan. Tadi yang sudah raise hand juga ada Pak Ketua Ferry Kabupaten Sukabumi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aidin wal faidin, selamat Oh lebaran. iya bener lupa. Terima kasih Bu Titi, Pak Ono, dan rekan-rekan semua. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa menggambarkan ya situasi KPU secara Indonesia. Memang kalau misalnya kita kreasi dengan sistem-sistem yang ada memang sangat berbenturan dengan regulasi yang ada di KPU RI, sehingga regulasi itu hanya sebatas penunjang saja bagi KPU di kabupaten kota sebagai user. Yang kedua tadi menarik pernyataan dari Pak Ono terkait dengan BTS yang minim anggaran. Kenapa tidak Bu Titi? Ini sebagai usulan kepada KPU RI, kita beraudiensi dan berkoordinasi dengan Kemendes sehingga Kemendes bisa menekan atau memberikan masukan kepada desa-desa agar membuat BTS minim harga tersebut di tiap desa, sehingga kita bisa terbantu Bu Titi dengan adanya BTS minim harga tersebut. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, tiga-tiganya semuanya berharap besar untuk gerakan-gerakan alternatif, terutama terkait jaringan Pak Ono. Tadi Pak Wawan Kalteng itu rupanya sepertinya muridnya Pak Ono. Muridnya Ono banyaknya laki-laki, jangan khawatir Bu Titi. Pokoknya horor lah. Betul. Dan mungkin bisa langsung dijawab, mangga Pak Ono. Ya, nuhun pisan buat semuanya. Poin sederhana dulu aja ya soal jaringan. Punten ini kayaknya saya nggak bisa ngelihat wajah Anda, jadi Zoom saya hilang. Jadi saya klik tombol Zoom-nya nggak keluar, saya nggak bisa lihat wajah Anda. Screen sharing saya juga kagak jalan. Yang penting kami bisa dengar Pak Ono saja. Iya, ya udah minta maaf, saya nggak bisa screen sharing. Liar orang teh sekarang teh pusing. Oke, urusannya ini saya ajarin agak jahil sedikit ya, teknik menekannya ke Kemendes atau teman-teman yang lain. Teknik menekannya kira-kira gini. Oke. Kemendes desa punya anggaran sih sebenarnya buat membuat infrastruktur. Diknas, ulang lagi ya, Diknas punya masalah besar karena sekolah-sekolah harus belajar online. Kalau anggaran itu khusus hanya buat pemilu, kayaknya mereka akan mikir 2-3 kali. Tapi kalau ini anggaran itu dipakai buat minterin anak-anak, sekolah online, mereka nggak akan mikir itu. Itu sesuatu yang perlu banget. Nah, taktiknya kira-kira gini. Kalau Anda bisa dapat kondisi sinyal di daerah itu, lebih enak ngomongnya. Pemilu jangan jadiin prioritas pertama. Ini harus pemilu, jadi Anda harus gelar infrastruktur. Pasti mereka mikir. Tapi ini kondisinya, kalau Anda bikin jaringan buat di desa, buat sekolah, pemilu juga akan terbantu. Kira-kira gitu. Logikanya kira-kira gitu ya. Nah, ini jujur, Anda bisa masuk ke Google Play Store, diulang ya, yang buat nginstalasi aplikasi lah di handphone, di Play Store, masukin kata kuncinya Open Signal, open biasa, signalnya SIGNAL, Open Signal. Masuk ke Play Store, masukin kata kunci Open Signal, download itu aplikasi, kita bisa lihat kondisi blank spotnya di seluruh dunia sih sebenarnya, bukan hanya Republik Indonesia, kita bisa lihat seluruh dunia. Jujur tadi ya di Kalimantan, di Palangkaraya apalagi punten, minta maaf kondisinya horor, mengerikan. Jawa Barat masih mending, tapi kalau kita ke selatan Jawa Barat
Sama horornya sama Kalimantan. Di sana isinya gunung dan hutan di sebelah sana, jadi sinyal nggak bagus. Tapi di situ ada ininya, ada datanya, kondisinya seperti apa, kecepatannya seperti apa, bisa dijadikan sebagai referensi, bisa di screenshot, bisa referensi buat ngomong ke Kemendesa tadi. Gitu. Nah kalau mau jahil nih jahil, kalau Pak Rifki dan Bu Titi jahil bisa gini kira-kira. Kita bisa bikin gerakan di antara KPUD di Jawa Barat segala macam, ngumpulin itu semua, kemudian ngomong ke Kemendesa bisa nggak uji coba buat Jawa Barat supaya sinyalnya bagus gitu. Tapi bukan hanya untuk pemilu ya, terutama kalau boleh saran sih terutama untuk ini nanti belajar online supaya argumentasinya lebih enak gitu loh. Jadi bukan hanya pemilu bagus, belajar online bagus, segala macam bagus. Tapi biasanya nanti akan dilempar balik sama Kemendesa. Kemendesa juga kadang-kadang suka gitu sih, lempar balik. Saya tidak punya, kira-kira kalimat Kemendesa kira-kira gini, saya tidak punya kayak otoritas buat ngalokasiin anggaran tadi. Buat apa? Yang boleh menentukan adalah Musrenbangdes. Jadi nanti Kemendesa akan ngomong kira-kira kayak gitu. Tolong ngomong ke Musrenbangdes desa-desa di Jawa Barat supaya benar-benar ngalokasin hal tadi. Jadi nanti teman-teman KPU di daerah kalau bisa mulai obok-obok ke level-level TPS itu supaya Musrenbangdesnya diobok-obok supaya ngalokasin anggaran itu buat desa-desa tadi. Tapi jadi kita main atas main bawah gitu, di atas bisa ditembak, di bawah kita obok-obok juga supaya Musrenbangdesnya bisa ngalokasin anggaran itu. Gitu. Kira-kira urusan anggaran kira-kira kayak gitu ya. Kalau saya pengennya kalau bisa Jawa Barat jadi uji coba. Kalau itu bisa terjadi keren. Kalau bisa ngobok-obok Dinas Kominfo Jawa Barat juga. Di Taman Sari diobok-obok juga supaya Dinas Kominfo bantu-bantu juga lah. Gitu. Ini saya kasih gambaran dikit ya. Biar nafsu lah Jawa Barat. Ono kan kerjanya bikin orang nafsu. Teman-teman saya di Pemalang, Jawa Tengah. Ini relawan semua isinya, anak-anak relawan di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menyambungkan 210 desa di Pemalang ke internet. Di belakang itu siapa? Bupati Pemalang dan Dinas Kominfonya. Tapi ini relawan. Caranya gimana? Mereka minterin anak-anak di desa-desa itu buat bikin sambungan segala macam. Akibatnya yang terjadi 210 desa nyambung ke internet. Akibatnya apa yang terjadi? Pak Ganjar, gubernur, kan jadi tertarik pisan. Jadi Pak Ganjar mulai dia replikasi, ngopiin pola tadi ke kabupaten-kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi mulai gerak di Jawa Tengah kayak gitu. Kebetulan memang bukan KPU, bukan pemilu urusannya. Urusannya pokoknya pengen rakyat Jawa Tengah pinter. Kalau teman-teman bisa ngomong ke RK, ya lumayan juga. Jadi RK bisa dipanas, kan? Pasti panas sama Pak Ganjar gitu, biar seru lah. Masa kalah sama Pak Ganjar gitu kan, kira-kira gitu. Si Ono mah kadal pisan deh. Udah beres ya. Kira-kira itu urusan anggaran, urusan sambungan, terutama urusan anggarannya. Pertanyaannya jadi mundur ya saya. Yang pertanyaan kedua tentang ini bikin aplikasi yang murah dan sebagainya. Ya. Murah dan aman. Nah sekarang untuk amannya dulu. Sebetulnya web pola cara mempublikasikan web yang dilakukan oleh KPU pusat udah bagus sih, itu udah aman. Jadi webnya dilepas dari database, itu aman. Cuman kemarin yang kita sarankan, tambahan sarannya buat teman-teman KPU pusat kira-kira gini, kalau bisa datanya dikirim langsung ke media-media, ke koran-koran. Jadi data selain lewat web, dikirim juga database-nya dalam bentuk file apalah, CSV atau apa, kirim ke koran-koran. Supaya apa? Sama PHP-nya bukan koran, maksudnya media-media online ya. Sama file PHP-nya buat nampilin datanya kita kasih ke koran-koran, ke media-media online. Supaya apa? Tiap kali ada update data segala macam, semua media online itu terupdate. Akibatnya apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan survei-survei itu yang kadang-kadang bikin hoax segala macam bisa dikalahkan sama data yang kita kasih. Jadi ibaratnya ginilah sederhananya kira-kira gini ya. Sederhananya kita cara berpikirnya. Untuk mengalahkan hoax, anggaplah hoax itu kopi hitam. Kalau ada kopi yang hitam, caranya membuat jadi air jadi di gelas itu jadi bening dan putih, ada dua cara sebenarnya. Satu kita filter,
supaya item-itemnya hilang dan filternya susah. Contoh sederhananya Kominfo. Sekarang kan berusaha memfilter situs porno kan, emang gampang, susah. Cara yang kedua, yang lain adalah kita grojokin air putih. Jadi kita sebarin informasi yang benarnya sebanyak-banyaknya. Jadi akhirnya informasi ini akan menekan hoax gitu. Jadi ini teknik yang buat ininya ya, teknik buat ngurusin hoax tadi. Sekarang urusan datanya, kalau tadi data dari KPU keluar ke masyarakat. Dari masyarakat ke KPU, teknik yang dipakai kira-kira gini. Supaya murah, kita jangan pakai internet yang normal. Internet normal itu tidak aman dan jadinya mahal. Caranya supaya murah dan aman, pakai chatting sebenarnya. Karena chatting itu udah end-to-end encryption, aman, dan dia lebih susah dihack gitu. Kalau nggak dibuka web WhatsApp webnya kan dibuka nih sekarang, jadi hancur WhatsApp lewat web tadi, hancurnya banyaknya. Tapi kalau kita pakai chatting yang normal, itu murah dan free. Kalau mau buatan Republik Indonesia, kita pakai turunannya dari WhatsApp, namanya Palapa. Saya ulang lagi, namanya Palapa, bisa masuk ke Play Store, tulis aja Palapa, nanti keluar Palapa, aplikasinya bisa diinstal, itu chattingan yang lumayan aman dan free, gitu ya. Punten, Palapa yang banyak pakai kebanyakan adalah aparat sih, TNI segala macam, karena aman. Jadi pakai aparat. Tapi kalau KPU pakai ya silahkan juga. Itu Palapa yang bikin teman-teman saya juga sih. Jadi ya di antara kita kenal satu sama lain lah. Jadi pertama jalan yang dipakainya sebaiknya aman. Jalan yang pakai yang aman tadi Palapa. Nah sekarang tinggal bagaimana Palapa interaksi dengan database-nya KPU. Kata kuncinya adalah microservice. Kata kuncinya microservice. Dia pada dasarnya open source, free, bisa dalam bentuk web biasa, nanti ditempelin ke Palapa sih sebenarnya. Jadi kita bisa aja. Jadi database KPU yang selama ini dibuat segala macam yang pakai open source dan free tadi, nanti bisa ditempelin ke Palapa sih sebenarnya. Akibatnya apa yang terjadi? Semua jalur komunikasi buat upload data, update data dan sebagainya tidak bisa dihajar sama hacker. Udah beres, aman pisan, sederhana, open source, free. Pertanyaan yang terakhir saya lupa lagi. Yang dari Kalimantan apa sih? Saya jadi nggak ini. Bu Titi lupa saya yang Kalimantan. Tadi intinya Pak sebenarnya tentang gerakan yang memakai jaringan alternatif ini, kalau bisa memang betul-betul diimplementasikan dan bisa menjadi gerakan bersama, bahkan mungkin ini bisa menjadi persiapan bukan hanya di Jawa Barat, tapi bahkan mungkin juga di provinsi-provinsi lain. Betul. Barangkali juga begini Pak Ono, tipsnya dari apa ya? Mungkin krunya Pak Ono yang ada di Kalimantan dan seluruh provinsi mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Siapa saja yang mungkin bisa diajak kolaborasi di masing-masing provinsi, nanti biar teman-teman di KPU Kabupaten Kota dan provinsi juga bisa mencuri dan berkolaborasi, mencuri ilmunya dan berkolaborasi. Kira-kira itu. Oh, kalau itu gerombolan kita, gerombolan. Itu biasanya kita ngobrol di Twitter sih. Jadi saya sama teman-teman ngomongnya di Twitter @onowepurbo. Jujur dulu ya, saya juga nggak hafal yang di Kalimantan siapa, yang di mana siapa. Kadang-kadang saya nggak hafal. Jadi caranya biasanya cuma gini doang. Teman-teman nih, teman di Kalimantan butuh bantuan. Siapa yang dekat situ? Ada yang bisa teriak nggak? Atau ngacung? Mereka ngacung gitu. Saya bisa bantulah gitu. Jadi kira-kira polanya kayak gitu. Tapi orangnya bisa banyak banget sih. Jadi kita nggak ada perwakilan resmi, nggak ada nama organisasi resmi. Ini organisasi gelap sih, tanpa izin gelap, nggak ada izin apa-apa. Cuman polanya gitu, relawan semua. Jadi kalau mau bantu apa bisa gitu. Tapi memang di Kalimantan lebih sedikit seorangnya. Punten. Kalau boleh saran, kalau mau rada geblek bisa gini Pak. Kalau mau rada gelo ya, coba colek sekolah-sekolah, terutama yang SMK lah. Di daerah situ, SMK situ, supaya ya kalau gurunya nggak bisa ikut sama ngobrol di Twitternya onowepurbo ya. Kalau nggak bisa ngobrol, siswanya ngobrol gitu. Dan kita rada geblek nih, kita rada ngaco pisan. Jadi siswa SMK dipersilahkan ikut kuliah.
Saya ulang ya, siswa SMK atau SMA dipersilakan ikut kuliah free, gratis, nggak usah bayar SPP di opencourse.itts.acid selama dia masih di SMA sama SMK. Nanti kalau dia berhasil dapetin nilai bagus, nanti mereka bisa ngajuin itu sebagai kredit S1. Gitu. Itulah ininya apa sih, bonusnya lah supaya mereka bisa ikut ngobrol gitu. Kira-kira gitu, Bu. Baik. Terima kasih, Pikirnya Pak Ono. ya. Saya mau coba di open course, takut Pak Ono khawatirnya nggak dapat nilai 90, jadi Ya, nggak dikasih sertifikat. Ya enggak lah, buat anaknya ibu atau keponakannya ibu aja itu. Baik. Begini Pak Ono, sebelum saya buka dua penanya lagi sebelum kita tutup ya. Sepertinya masih banyak yang japri ke saya juga ingin bertanya. Lebih gampangnya biar Pak Ono juga bisa mendengar. Saya mempersilahkan memang untuk yang penanya langsung membuka speakernya ya. Nah, di Jawa Barat ini kan salah satu dalam tanda kutip produser hacker ya, Pak Ono. Ya, hacker yang baik. Produser hacker di Indonesia selain 4 kota lainnya di luar provinsi. Dan memang pengalaman kita di 2019 yang lalu terutama ya, mulai dari kita menggunakan Sidali saja yang belum sampai situ, itu memang kita udah beberapa kali merasakan bagaimana serangan-serangan yang gerakan-gerakan tidak kelihatan itu cukup mengganggu. Nah, ada sedikit tips nggak Pak Ono? Sebenarnya cara aman pada saat kita menggunakan aplikasi yang sifatnya itu sentralistik, sementara kita itu harus mengirim datanya itu dari bawah ke atas tanpa melalui penyimpanan perantara. Itu ada tips yang membantu kita nggak kira-kira sebelum nanti dua teman-teman penanya? Dari sisi ada dua isu ya. Yang pertama jalan menuju KPU ujungnya sono dan di KPU-nya sendiri. Intinya sederhana doang sih, sederhana banget intinya. Kalau kita tidak pakai jalur umum pasti aman. Jadi kita harus pakai jalur yang tidak dipakai sama internet sih sebenarnya, itu aja sih. Jadi kalau jalur kita bukan internet, aman. Soalnya hacker itu akan nyerangnya di internetnya sih sebenarnya. Jadi kalau tadi kita pakai chatting, WhatsApp segala macam, sebetulnya itu bukan internet, walaupun dia setengah pakai internet ya. Tapi itu bukan yang dihajar sama hacker gitu. Jadi sebenarnya cara ngamaninnya gampang banget sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Gitu aja, Bu. Makanya saya dari tadi ngomongnya pakai chatting, pakai Palapa segala macam supaya jalurnya aman aja. Gitu. Gampang sih. Ya. Oke. Semua jadi kalau gampang. Untuk Palapa itu Palapa free, Bu, nggak bayar. Betul. Kalau untuk Palapa itu dia ada kapasitas minimal maksimal? Nggak ada, free. Semuanya free. Cuman saya kasih tahu rahasia dikit ya. Ya. Parah nih. Parah rahasianya. Di Palapa, si servernya tidak bisa nyadap sama sekali. Server Palapa itu tidak bisa nyadap. Servernya WhatsApp bisa nyadap. Hati-hati. Palapa tidak bisa nyadap. Konsekuensi yang ditanggung dari server Palapa tidak bisa nyadap. Kalau ada kejadian apa-apa, kita nggak bisa ngasih barang bukti buat pengadilan. Itu masalah di Palapa itu. Kalau WhatsApp dia bisa sih sebenarnya. Gitu. Itu bisa positif, bisa negatif ngelihatnya ya. Gitu, Bu. Baik, bisa diambil sebagai peluang, bisa diambil juga sebagai tantangan. Iya. Tapi karena kita bukan penegak hukum, biasanya pilih yang aman, Pak. Iya. Daripada kena pacul. Iya, betul. Daripada kena pacul. Baik, saya membuka 2 orang penanya, nanti akan kita akhiri kurang lebih jam 3:15. Saya mempersilahkan kepada teman-teman, mohon maaf karena chatnya terlalu banyak sampai 80-an, saya belum sempat baca satu persatu. Alah. Saya persilahkan kepada 2 penanya, barangkali ada yang ingin sharing atau mengajukan pertanyaan untuk Pak Ono. Saya mempersilahkan 2 orang. Chatnya disimpan ya, Bu. Chatnya kalau bisa disimpan, jangan dibuang. Nah, kirim ke saya pakai email aja. Boleh, baik Pak, baik. Ya. Tidak ada yang bertanya atau sebagian saja saya bacakan ya. Bacain aja tadi, dulu, Bu. Baik.
tadi ada salah satu pertanyaan itu kira-kira yang selintas saya baca itu Pak. Ada salah satu yang bergabung di sini adalah penyelenggara sejak zaman Orde Baru. Nah, melihat perkembangan yang semakin ke sini, kan kita banyak menggunakan teknologi informasi, kira-kira sudah punya sedikit pengalaman lah tentang penggunaan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan. Nah, pertanyaannya, e-voting itu sebenarnya memungkinkan atau tidak di Indonesia, terus apa sih kelebihan dan kekurangannya? Mungkin sekalian Pak Ono bisa cerita kalau di Kanada. Saya tuh nggak pernah nyoblos di Kanada. Ya, dengan melihat teman-teman yang ada di sana. Ya. Yang jadi masalah besar buat e-voting tuh ini sih sebenarnya. Kalau kita bisa sampai mapping, memetakan siapa milih siapa jadi masalah itu. Misalnya Ono nyoblos calon 1, istri saya nyoblos calon 2. Sebenarnya server bisa mendeteksi itu gitu. Dan kalau saya bisa seperti itu jadi masalah gitu. Karena kan kita pengennya rahasia ya. Jadi secara teknologi bisa dilakukan. Cuman yang masalah besarnya server bisa deteksi si ini milih siapa, si ini milih siapa gitu. Dan dia bisa metain banget. Ya ini tinggal masalah di adminnya aja ya si programmernya. Kalau programmernya sampai bisa diobok-obok sama partai, kacau cerita itu gitu aja sih. Kalau dilakukan sih nggak susah sih sebenarnya. Tinggal mau ya. Saya lagi mikir enaknya gimana supaya sampai nggak bisa dipetakan siapa milih siapanya gitu. Itu aja sih yang jadi concern paling gedenya sih. Gitu, Bu. Ya, baik. Di peserta diskusi kita hari ini juga ada partai loh, Pak. Iya. Ya, jadi kan partai kan nggak mau sampai ketahuan gitu ya. Iya, iya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian? Kira-kira yang langsung mau membuka speakernya dipersilakan. Tes. Ada yang ingin masuk? Nah, mangga. Silakan Pak Mus Bakara. Ya, sebelumnya minta maaf latar belakang saya tidak ini karena saya berada di jalan. Kebetulan saya dari Indonesia Timur, Mbak. Oke. Indonesia Timur di Sulawesi Tengah. Dari latar belakang gambar saya kan sudah ketahuan kami orang kepulauan. Dari apa yang disampaikan Pak Ono, Pak Didi ya, dan semua kita tahu di KPU semua rahasia umum lah kalau Indonesia Timur terkait dengan jaringan internet yang memang menyusahkan, bahkan terkadang kami kelimpungan dalam proses misalkan di proses data pemilih, karena kebetulan saya divisi data pemilih dan juga hasil dari proses perhitungan. Memang benar di apa yang disampaikan tadi bahwa di setiap desa, tapi tidak semua sih punya punya internet bantuan di desa-desa, tapi tidak semua, dan antara satu desa ataupun kelurahan dengan desa di sebelahnya itu tidak saling connect karena ada desa di antara atau kelurahan di antara yang tidak mendapatkan jaringan sehingga agak susah. Apalagi tadi Mbak Titi sudah sampaikan apakah e-voting bisa kalau untuk Indonesia Timur kondisi sekarang ini. Itu gimana trust publik, karena pastinya kan kita menginginkan hari ini jam sekian nyoblos, mungkin ya 5 menit berikutnya hasilnya sudah ada, sementara kondisi Indonesia Timur tidak bisa mendukung hal itu. Nah, itu sekarang ya, mudah-mudahan ke depan baguslah Indonesia Timur ini. Nah, satu hal yang kebetulan saya punya disiplin ilmu IT, teknologi informasi, kemarin di 2019 ya pemilu, kita sudah di Banggai Kepulauan, KPU Banggai Kepulauan membuat satu aplikasi. Memang satu hal yang sangat baik dilakukan diskusi ini, karena sebelum mentransfer ilmu kepada teman-teman PPK, PPS, tentunya kita dulu yang memahami sistem informasi ini. Karena transfer pengetahuan ini yang kemudian kita akan berikan kepada teman-teman, mungkin saja mereka baru kali itu mengetahui sistem informasi ini seperti apa, biar tidak kelimpungan. Sehingga itu yang saya lakukan kemarin, perlahan-lahan memberikan mereka pemahaman terkait dengan apa sih sistem informasi dan keuntungannya untuk kita membackup KPU terkait dengan apakah data pemilih ataupun hasil dari pemilu itu sendiri. Nah, satu hal tadi pernyataan, satu hal Pak Ono. Ke depan menurut Pak Ono, pandangan Pak Ono terkait dengan kondisi Indonesia Timur yang
apa ya yang tadi yang sampaikan, akses internetnya terbatas, apalagi kami ini di pulau kepulauan. Saya di KPU Banggai Kepulauan di Pulau Sulawesi yang huruf K itu tidak masuk, kita di pulau sendiri. Bisa saja yang pertama terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini termasuk juga dengan keberadaan energi listrik. Bisa saja di satu wilayah itu, di satu kecamatan, internetnya ada, tapi listriknya tidak mendukung. Nah, ini juga jadi persoalan. Nah, menurut Pak Ono dengan Mbak Titi, kira-kira yang sudah punya pengalaman, kira-kira gimana ke depan untuk kita bisa menyukseskan pemilu 2024. Terima kasih Mbak Titi. Baik. Terima kasih Pak Mus dari Banggai Kepulauan. Pak Ono, mangga langsung dijawab. Pak Mus, ini jujur dulu ya. Terima kasih Bu Titi. Pak Mus, jujur. Teman-teman di Manado adalah, tapi namanya harus saya cari dulu nih ya. Saya lagi nulis buku tentang mereka soalnya. Ini teman-teman di Manado adalah orang Indonesia yang paling jago untuk bikin jaringan internet jarak jauh pakai radio. Gitu ya. Cuma namanya harus saya cari dulu. Satu lagi kelompok lain adalah teman-teman di Madura. Jadi ada 2 kelompok gede di Indonesia yang jago. Satu Manado, kebetulan Sulawesi, dia berhasil nyambungin Manado ke Ternate, ke Halmahera, terus Manado ke Sangieta Laut. Jadi jaraknya yang dia tempuh sekitar 300 km dan dia berhasil, dan Telkom tidak berhasil bikin itu. Gitu. Jadi kalau mau tahu kontaknya, silakan email ke saya tulis, saya bacain aja email saya ya. Bu Titi sudah hafal, onno@indo.net.id. Saya ulang, onno@indo.net.id. Bu Titi punten ditulis di chat biar teman-teman bisa nyatet. onno@indo.net. Saya nggak bisa soalnya ini lagi kacau di sebelah sini. onno@indo.net. Jadi nanti saya kirim email ke saya, nanti saya kasih tahu kontak orangnya segala macam. Dan dia berhasil nyambungin itu pada kecepatan antara Manado sama Halmahera itu sekitar 100 Mbps. Nah, peralatan yang dipakai namanya Air Fiber. Itu harganya sekitar 7 jutaan 1 unit. Minta maaf agak mahal sedikit. Dia butuh 2 unit dan dia pasang dia butuh 4 unit. Soalnya dia nyambungnya ada pulau di antara Manado sama Ternate, ada pulau tuh di situ. Dan tim satu lagi di Madura, dia berhasil nyambung dari Buleleng, Bali ke Kangean di sebelah timurnya Madura. Jaraknya sekitar 150 km. Gitu. Jadi ada 2 tim keren banget di Indonesia yang kayak gitu. Gitu Bu Titi. Bangsa ini keren banget kok. Ya, betul Pak Ono. Jadi salah satu tujuan kita melakukan diskusi hari ini sebenarnya kita ingin mengubah hambatan itu jadi tantangan. Jadi jangan kita mengeluh terus, kita ingin membangun optimisme dengan memanfaatkan peluang-peluang dan alternatif cara yang bisa kita tempuh. Hanya memang Pak Ono, seperti tadi informasi soal alternatif jaringan, kita mungkin ke depan kayaknya perlu uji coba untuk penggunaan Sidali. Karena Sidali itu juga multi usernya itu sampai ke PPS, walaupun belum sampai ke TPS ya. Dan biasanya memang kita mengalami masalah jaringan, ngadat. Ya. Tapi sekali lagi memang karena ini mau nggak mau, kita memang harus tetap berbasis internet. Ya jalannya yang hanya bisa ditempuh itu, Pak On. Ya nggak apa-apa. Jalan padat yang bisa ditempuh itu. Ya, sudah lebih dari 1,5 jam kita berdiskusi dengan Pak Ono. Terima kasih. Boleh untuk. Oh iya Pak, mangga Pak Undang. Ini ada salah satu komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Undang. Mangga Pak Undang. Pak Ono, ya selamat siang ya, sore. Sore. Saya ingin bertanya sedikit tentang keamanan data ya. Yang dulu tahun 2004, pemilu 2004, pengiriman data itu menggunakan jalur khusus dari Telkom. Iya. Ada pakai telepon satelit ya dulu teh. Ada jalur data. Dan bahkan pernah didemonstrasikan apabila ada yang sabotase, digunting kabel data itu masih ada juga bisa lewat jalur yang satu lagi. Iya. Nah, itu pernah didemonstrasikan waktu pemilu 2004. Nah, ini apakah mungkin ya ke depan ini akan lebih aman daripada menggunakan
sekarang ini kan yang umum ya digunakan misalnya internet, jalur-jalur yang bersifat umum. Nah, itu yang terkait keamanan data. Kedua tadi ada terkait dengan e-voting ya. E-voting ini, nah selama ini kan tergantung si pembuat aplikasinya barangkali ya. Betul. Karena sebetulnya apakah mungkin kan si pemilih itu tidak harus terkontrol dia memilih siapa, tidak merekam dia memilih calon tertentu misalnya. Kalau aplikasinya membuat seperti itu, kemudian untuk keamanan data juga kan sekarang KTP udah ada chipnya ya. Nah, sehingga mungkin nanti menggunakan KTP sebagaimana ATM. Nah, passwordnya adalah sidik jari misalnya atau retina mata. Sehingga mungkin itu akan lebih aman apabila pemilih menggunakan, karena tidak mungkin digunakan oleh orang lain KTP itu ya. Karena dia punya chipnya sendiri. Nah, apakah ke depan memungkinkan e-voting untuk diterapkan dengan keamanan? Pertama adalah suara pemilih itu tidak terbaca memilih siapa, tapi terrecord datanya antara yang menggunakan hak pilih dengan data hasil pemilihan atau perolehan suara. Yang kedua, pengiriman datanya tadi tidak menggunakan jalur yang umum, tetapi satelit misalnya, langsung melalui satelit. Apakah kira-kira menurut Pak Ono memungkinkan ke depan apabila pemilu kita juga bisa menerapkan teknologi? Karena satelit kan bisa di berbagai tempat kan, tidak ada istilahnya blank spot, asal jangan terhalang ini aja kan di ruang tertutup. Pohon, terhalang bangunan. Di dalam bangunan. Mungkin saya ingin mendengar pendapat Pak Ono. Itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih Bu Titi. Baik. Hatur nuhun Pak Undang atas pertanyaannya. Mangga langsung dijawab Pak Ono. Iya, semua teh bisa sih. Ini kalau orang teknologi kan ngomongnya gitu, semua bisa. Yang jadi masalah paling besar yang nempel di saya sebenarnya masalah kalau kita ngedesain sistem secara benar harusnya ada alternatif gitu. Kalau jalur ini bermasalah kita bisa pindah pakai telepon satelit kayak apa segala macam. Kebetulan 2004 teh KPU pakai telepon satelit waktu zaman itu teh. Nggak tahu telepon satelitnya masih ada apa kagak. Kalau masih ada kita bisa pakai sih sebenarnya jalur itu. Jadi ya bisa itu. Nah, bisa alternatif itu bisa dipakai. Nah, tapi kita kalau boleh saran sih eksperimen punten saya mah orangnya tukang peneliti jadi suka kayak gitu, eksperimen kita cobain lah nanti mana yang paling bagus kita pakai. Dan kalau kita ini ngomong jujur ya, termasuk tadi e-voting ya bisa-bisa aja sih kita pisahin, cuman ini masalah teknik enkripsinya gimana gitu. Harus kita kembangin sih. Ya ini bagian dari proses ya, proses belajar, proses eksperimen. Saya ngelihatnya kemungkinan besar pasti bisa. Cuman kita harus kembangin itu. Dan kalau ini berhasil dikembangkan, di dunia ini teh ada ratusan negara, ada ratusan negara. Nanti Indonesia bisa ngejual teknologi ini ke negara lain, kita bisa dapat duit. Kurang ajar ya si Ono. Jadi kalau saya mikirnya lebih ke arah sana, kita pakai Indonesia sebagai tempat buat berkreasi, mencoba teknologi, kita kembangin dan kita bisa kontribusi bukan untuk bangsa Indonesia, buat dunia juga sih. Kira-kira itu yang ada di kepala saya sih. Gitu. Saya yakin kedepannya bisa sih, cuman ya kita harus berjuang lah. Gitu. Bu Titi, punten. Mungkin jawaban saya nggak solid banget. Soalnya saya kalau detik ini masih bermasalah memang. Cuman kedepannya sih pasti bisa. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ono. Kalau dibilang e-voting itu mungkin apa nggak mungkin ya? Kalau mungkin sih mungkin. Walaupun memang kalau evaluasinya IDEO Internasional itu di bukunya negara-negara yang biasanya menggunakan e-voting itu adalah negara-negara yang tingkat konflik pemilunya itu tidak tajam biasanya, dan itu sebagian besar memang digunakan di negara-negara kecil. Bagi kita, maksud saya, soal kemungkinan pasti iya, tetapi kita juga perlu melihat dinamikanya di Indonesia itu luar biasa. Ya, kita belum tahu, tapi mungkin itu bisa menjadi sebuah kemungkinan ke depan. Apakah itu akan 10 tahun atau berapa tahun lagi kita tidak tahu juga. Tapi memang diuji coba beberapa kabupaten kota dengan pemilihan kepala desa dan pemilihan OSIS itu sudah
ada yang menggunakan. Iya. Kota Bandung, Kota Bogor itu yang juga berpengalaman di alat-alat e-voting, mereka punya aplikasinya, betul. Mungkin Yang kita pakai harus coba iris, yang level, iya Bu, kayaknya harus coba yang level kecil-kecil dulu ya Bu ya, nggak bisa ya, nasional yang langsung. pakai iris terakhir itu yang di-develop Oh, KPU pakai Kota mata. Bandung. Ya, ya. Oh, oke. Betul. Jadi Bandung mungkin keren atunya. Aduh. betul Pak Ono. Semuanya sebenarnya keren Pak Ono di Jawa Iya. Barat ini. Karena itu tadi. Iya, Ono sebenarnya juga lahiran Boromius. Siap. Selain sumber dayanya yang memang luar biasa, sebenarnya satu sisi ya itu tadi. Banyak hacker-hacker ini yang udah dari Jawa Barat. Barangkali sebagiannya sebenarnya ada di penyelenggara pemilu juga, tapi yang udah tobat gitu. Tapi yang udah tobat. Baik, hatur nuhun sangat atas ilmunya Pak Ono dan juga beberapa tips, trik, dan bagi teman-teman nanti yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau akan menghubungi Pak Ono, tadi sudah sharing emailnya di Oscar November oscar@indo.net.id. Ya, nah, untuk beberapa pertanyaan, tadi Pak Ono request untuk kita simpan dan nanti akan saya sampaikan, saya saring dulu ya Pak Ono, dari chat yang lebih dari 100 itu mana yang pertanyaan yang sekiranya nanti perlu kita sampaikan untuk feedback. Saya memberikan 3 catatan saja untuk diskusi kita hari ini. Pertama, sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan ini, walaupun bukan hanya untuk Jawa Barat, banyak juga teman-teman dari KPU provinsi lain, rasanya memang untuk langkah ke depan mengantisipasi berbagai permasalahan itu, kita perlu pemetaan wilayah-wilayah blank spot agar kita tahu mau kita apakan sebelum 2023 datang, atau paling tidak kita akan memulai menerima data kependudukan di tingkat KPU RI itu di November 2022. Jadi tahun besok itu sudah tahapan pemilu. Waktu kita nggak banyak, apalagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang krusial tadi. Jadi kita berharap teman-teman KPU Kabupaten Kota bisa melakukan pemetaan wilayah yang blank spot. Bagi yang sudah Pilkada 2020 mungkin akan terbantu karena udah tahu di mana. Nah, bagi yang belum tahu mungkin perlu checking ulang untuk datanya 2019. Kemudian yang kedua, memang alternatif solusi untuk jaringan dan juga mungkin soal penggunaan teknologi informasi ini akan kita diskusikan juga di dalam 3D ke depan, dan mudah-mudahan dengan alternatif solusi ini bisa menjadi apa istilahnya, menutup ruang yang lobang yang pada saat tahapan itu bisa kita gunakan atau kita tempuh untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu dengan sempurna. Dan yang ketiga, sebagai gerakan kolaborasi, karena hari ini sudah disentil dan diberikan ide-ide cemerlang dari Pak Ono, saya juga jadi tergelitik, mungkin bagian dari diskusi kita ke depan, saya akan mengundang pihak jajaran Kemendes. Iya. Aduh, punten jangan bilang nama Ono. Kita akan mengundang bagian dari Kemendes, kalaupun bukan dari tingkat pusat, mungkin di tingkat Provinsi Jawa Barat, beserta dengan mungkin dari jajaran Kominfo, atau mungkin akan kita pertimbangkan mana yang paling strategis untuk bisa diundang di dalam diskusi kita hari ini untuk bicara soal alternatif jaringan itu tadi. Jadi paling enggak kalau sekarang udah kita sampaikan, mudah-mudahan nggak telat masuk musrenbang, sehingga di tahun 2022 atau selambat-lambatnya 2022 itu sudah dianggarkan untuk 2023 untuk penyiapan kebutuhan masyarakat, salah satunya untuk pemilu. Hatur nuhun untuk kehadirannya, dan saya menyampaikan terima kasih untuk seluruh peserta diskusi kita hari ini yang di awal belum saya sebutkan. Yang pertama tentunya saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Ono Widodo Purbo untuk diskusi yang cukup hangat dan juga ilmu serta bocoran-bocoran saran nakal, Pak, yang bisa kita lakukan untuk pengembangan jaringan dan juga data maupun dunia digital. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang hari ini juga berkenan hadir. Hampir semuanya, tadi saya lihat semuanya hadir, dan juga dari jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang mendukung acara ini. Bahkan sebagiannya, terutama yang host, itu ada di kantor, Pak. Dan terima kasih juga untuk Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Terutama salah satunya adalah yang saya wajibkan ikut hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk Divisi Data 27 Kabupaten Kota, Kasubag, operator, dan juga staf wajib ikut 3D ya, biar kita sama-sama belajar. Kemudian rasa hormat saya juga untuk para peserta
peserta kehormatan mungkin ya hari ini ada dari lintas provinsi, dari KPU provinsi, kabupaten, kota maupun juga dari Bawaslu dan juga dari KPU kabupaten kota se-Indonesia, mantan PPK dan PPS serta pegiat pemilu dan pegiat digital. Salam hormat saya untuk semuanya, salam sehat. Kita akhiri sekian. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa Rabu depan. Tema kita Rabu depan itu tentang anak muda pegiat literasi digital. Yang ini anak mudanya yang akan diundang adalah dari Kota Sukabumi yang memang sudah berkecimpung di komunitas digital. Sampai ketemu Rabu siang depan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.